Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Inilah dia mobil listrik murni alias mobil yang sama sekali tidak akan pernah pergi ke pom bensin. Juga mobil yang sangat aman dipakai untuk tidur selama Anda mau dan selama baterainya masih ada. Yang termurah, yang paling murah yang bisa Anda beli sekarang pada akhir tahun 2020 ini. Ya inilah dia Hyundai Ioniq dengan harga termurah yaitu tipe Prime seharga 624 juta rupiah atau lebih murah 40 juta rupiah dari tipe termahalnya yaitu tipe Signature seharga 664 juta rupiah. Dengan perbedaan hanya ada pada sunroof, pada lampu LED wireless charging, spion dalam auto dimming, electric seat adjuster dan juga pemanas jok, blind spot warning dan rear cross traffic alert dan juga sensor parkir depan, lainnya sama saja. Dan ini juga masih lebih murah dari saudara kandungnya yaitu Hyundai Kona Electric seharga 674 juta rupiah dengan perbedaan utamanya hanya pada perbedaan gaya crossover dan juga pernik-pernik kecilannya seperti HUD dan juga suara artifisial atau wing-wing palsu dan juga perbedaan kapasitas baterai hanya 1 kWh-an. Oke, kita mulai saja dari penampilannya depannya. Dari depan tampil beda khas mobil listrik dengan fascia metal solid dengan motif mirip plat bordes dan kerennya adalah pada bagian ini terdapat dua lubang atau kisi yang akan membuka dan menutup secara otomatis ketika ada komponen yang membutuhkan pendinginan di balik kap mesinnya. Untuk lampunya untuk tipe termahal atau tipe signature sudah menggunakan full LED, sementara pada tipe termurah atau prime masih menggunakan bohlam halogen biasa untuk lampunya. Kemudian lampu sen dan fog lampnya di bagian bawah juga sudah full LED dengan tarikan garis seolah menyambung dengan lampu utama di atas. Terlihat seperti taring di kanan kiri menjadikannya terlihat agresif dan berkarakter. Kemudian terdapat juga grill kecil di bagian bawah dilengkapi dengan aksen aluminium dove pada front under spoilernya. Yang terlihat unik adalah pada bagian desain velgnya dengan corak seperti ukiran kayu Jepara, malah terlihat seperti klasik daripada terlihat seperti nuansa futuristik khas sebuah mobil listrik full. Unik terlihatnya sih. Rasa-rasanya baru ini kami melihat velg dengan ukir-ukiran seperti ini. Beranjak ke bagian samping, mobil ini menggunakan desain atau platform bentuk sebuah hatchback atau liftback, di mana ini adalah merupakan sebuah kompromi terbaik antara penampilan sporty rendah dinamis khas sebuah sedan dan juga kepraktisan sebuah hatchback dengan kemudahan akses ke ruang bagasi dan ukuran yang kompak yang tidak terlalu panjang sebagai sebuah sedan. Absennya nuansa krom diganti dengan nuansa aksen berwarna aluminium dove yang keren namun tetap futuristis, yaitu pada bagian list jendela dari belakang memanjang ke bawah sampai dengan ke depan, begitu juga dengan lip spoiler dan handle pintunya yang juga berwarna aluminium dove. Ground clearance-nya adalah 150 mm dan radius putarannya adalah 5,3 meter. Yang kami sangat suka dari mobil ini adalah sosok dari samping belakang yang begitu proporsional, sporty, melandai dari atap belakang sampai dengan ujung buritannya. Sama sekali tidak ada komplain atau hal yang harus dikritisi dari penampilannya di bagian ini. Dan di dalam bagasinya sebagai sebuah mobil full listrik pasti di bawahnya terdapat sebuah baterai yang sangat besar sehingga tidak menyisakan space untuk ban cadangan dan hanya mengandalkan tire repair kit atau piranti perbaikan ban saja. Klaster lampu belakang juga terlihat futuristis dengan full LED dengan motif garis-garis yang begitu cantik pada malam hari ketika menyala. Dan di bagian bawah belakang tentu saja tidak terdapat knalpot sehingga Anda tidak akan menyumbangkan polutan atau polusi udara setitik pun karena mobil ini menggunakan full listrik yang tidak akan mengeluarkan emisi gas berbahaya sama sekali. Oke, sekarang kita langsung ke bagian mesinnya yang adalah merupakan nilai jual paling tinggi dari sebuah mobil listrik seperti ini, yaitu sebuah motor listrik dengan tenaga biasa saja yaitu 136 PS setara dengan mesin bensin ber-cc 1800 sampai dengan 2000 cc non turbo. Tetapi dengan torsi yang sungguh mengerikan yaitu mencapai 295 Nm yang bahkan jauh lebih besar dari Toyota Alphard yang hanya 234 Nm. Maka bayangkan sebuah torsi yang cukup besar untuk menghela untuk mobil sebesar Alphard ini digunakan untuk menendang mobil dengan ukuran segini kompak sejak dari posisi diam. Untuk baterainya menggunakan kapasitas 38,3 kWh bandingkan dengan mobil listrik ala-ala atau hybrid seperti Nissan Kick yang hanya memiliki baterai berkapasitas 0,75 kWh. Jarak jelajah maksimalnya diklaim sejauh 331 km sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk menjalani aktivitas sehari-hari Anda. Karena aktivitas sehari-hari Anda pasti tidak akan pernah mencapai jarak segitu jauh sebelum Anda beristirahat dan mengecasnya pada malam hari. Bahkan untuk pulang kampung pun rasanya masih bisa diandalkan karena Anda akan merasa lelah duluan sebelum habis baterainya dan saat itulah Anda beristirahat mengecas energi tubuh Anda. Dan mobil ini pun berkesempatan pula untuk mengecas baterainya. Untuk waktu pengecasannya dengan fast charger hanya 50 menit dari 0 sampai 80% dan dengan charger permanen di rumah Anda membutuhkan waktu sekitar 7 jam untuk mencapai 100%.
Dan apabila menggunakan charger portable yang Anda bisa bawa kemana saja, dapat mengecas dari 0 sampai dengan 100% dalam waktu yang agak lama, yaitu sampai dengan 17 jam. Kemudian lanjut ke bagian dalamnya, door trim bernuansa masih biasa saja seperti mobil pada umumnya dengan bahan plastik empuk di sandaran tangan, namun juga perlu mendapat catatan adalah adanya 2 buah slot memori tempat duduk yang sudah bisa dilakukan secara elektrik. Begitu juga dengan joknya yang bentuk dan desainnya masih sangat familiar seperti mobil-mobil bensin pada umumnya. Lingkar kemudinya penuh tombol pada bagian kiri untuk mengatur audio dan panggilan telepon, dan pada bagian kanan untuk mengatur menu MID dan menu cruise control yang untungnya masih biasa sehingga tidak mengerek harganya menjadi terlalu tinggi. Dan asiknya adalah mobil ini menggunakan pedal shift yang fungsinya justru berlawanan dengan pedal shift pada mobil bensin biasa. Yang biasanya pedal shift dipakai untuk makin ngebut, ini justru dipakai untuk lebih menghambat laju. Namun akan tetap membuat kita bahagia karena berarti menghemat kantong kita, karena efek motor brake-nya berarti mengisi daya baterai dan menghemat dengan sangat brake pad atau kampas rem kita. Jadi kalau pedal shift biasa mengajak Anda untuk berboros-boros bensin dan plat kopling, ini justru malah menambah daya dan menghemat rem. Lingkar kemudian sangat-sangat enteng dan bahkan bisa diputar hanya dengan 1 jari saja. Kemudian untuk MID-nya berupa layar LCD full color 7 inci di mana terdapat indikator power dan juga charge dari tenaga dan deselerasi kendaraan di sebelah kiri. Indikator sisa baterai di sebelah kanan. Jarak tempuh maksimal dengan sisa daya baterai yang ada, dan indikator mode berkendara yaitu normal, sport, eco, dan eco plus. Kemudian juga terdapat berbagai menu pengaturan seperti driver assistant, pengaturan pintu, pengaturan lampu, kenyamanan, dan juga interval service dan juga pengaturan lainnya. Seperti misalnya mengatur rear traffic alert dan masih banyak lagi. Oh ya, sebelumnya kami mohon Anda untuk menghentikan video ini untuk mengklik tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya. Dan kami mohon Anda untuk dapat menonton video kami apabila ada notifikasi masuk ke dalam email ataupun akun YouTube Anda. Untuk head unitnya menggunakan layar sentuh 8 inci yang sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay untuk memenuhi kebutuhan hiburan Anda, sehingga fokus kita bisa langsung tertuju ke fitur sistem monitor kendaraan mobil Anda, yaitu kapasitas sisa baterai, sisa jarak tempuh, berapa lama pengecasan yang dibutuhkan dengan berbagai piranti pengecasan yang ada, berikut dengan jarak tempuh tambahan apabila nanti Anda mengecas sesuai dengan waktu yang sudah ditunjukkan. Di mana indikator sisa jarak tempuh ini akan berubah-ubah sesuai dengan mode berkendara yang kita pilih. Yaitu misalnya untuk mode berkendara sport, maka jarak tempuh yang tersisa akan lebih sedikit dibandingkan pada mode berkendara normal, eco, dan eco plus. Walaupun perbedaannya juga tidak terlalu banyak, maksimal 129 kilo dan minimal 104 kilo untuk mode berkendara eco plus dan juga sport yang paling boros BBM, boros setrum. Bahkan perbedaan dari beberapa mode berkendara ini juga mengubah perilaku dari climate control atau AC yang juga akan mengatur AC sesuai dengan tujuan dari mode berkendara. Misalnya kalau Eco Plus maka akan mematikan AC, atau mode Sport maka akan membesarkan AC dengan asumsi Anda akan berkeringat kalau mau ngebut. Kemudian isu yang juga lumayan penting untuk mobil dengan mesin listrik adalah bagaimana dengan tingkat efisiensinya. Total jarak yang bisa ditempuh dengan baterai full adalah sejauh 331 km, atau setiap 1 kWh bisa menempuh 8,6 km, di mana 1 kWh adalah Rp1.650, atau kira-kira 1/5 atau tepatnya 4,48 dari harga Pertalite. Maka kalau angka 8,6 per kWh itu kita kalikan dengan 4,48, didapat angka efisiensi setara dengan 1:40 km per liter Pertalite, atau 3,5 kali lebih irit dari mobil rata-rata. Yang apabila kita hitung misalnya setahun menempuh jarak 30.000 km, maka kira-kira setahun bisa menghemat 10 jutaan rupiah. Tetapi ingat, Anda mendapatkan sebuah torsi mobil yang lebih besar bahkan dibandingkan dengan Honda Accord, Camry, atau Mazda 6 sekalipun. Setahun lebih hemat 10 juta, berarti kalau 10 tahun baru kita bisa menghemat 100 juta. Padahal harga mobil ini yang 600 juta tentu saja jauh lebih mahal dari mobil bensin pada kelas ini, yaitu kelas 1500 sampai 2000 cc model sedan kompak seperti ini yang mungkin berkisar antara 400 sampai dengan 500 juta rupiah. Seperti misalnya Honda Civic Turbo ataupun Mazda 3 hatchback. Kemudian lanjut ke tombol AC-nya sudah menggunakan auto climate dengan dual zone depan dan belakang, dan juga bisa dikatakan triple zone karena ada pengaturan untuk mematikan semua AC kecuali pengemudi atau driver only. Suatu detail fitur mudah berguna yang seharusnya ada pada semua mobil. Pindah ke bagian center konsolnya, tombol PRND-nya berupa tombol-tombol terpisah untuk dapat mempermudah feeling perabaannya. Diberikan semacam handrest mini tumpuan telapak tangan Anda,
sambil jari-jari kita aktif menjangkau tombol-tombol yang diperlukan. Kemudian di samping kirinya terdapat slot bias charging, di mana ini merupakan pembeda juga dari tipe signature dengan tipe prime. Dan agak sedikit di belakang ada dua tombol yang tidak terlalu perlu, yaitu pemanas jok kiri dan kanan. Ada tombol penting yaitu tombol mode berkendara, kamera view, tombol auto brake hold, tombol sensor parkir, dan satu slot kosong, dan terakhir electric parking brake pada bagian paling belakang. Terdapat juga dua tempat cangkir di kiri dan handrest berbahan kulit empuk, dan laci tertutup dengan slot pengecasan gadget Anda berada di dalamnya. Untuk bahan dashboardnya terlihat seperti pabrik, itu adalah bahan karet plastik empuk bercampur dengan plastik dengan motif kain dengan laci pembukaan soft opening. Kemudian pembeda lagi antara tipe signature dengan tipe prime yaitu adanya tombol untuk mengatur electric sunroof pada bagian atas, dan juga spion tengah yang sudah auto dimming untuk tipe signature, sementara pada tipe prime masih biasa saja. Ya, sekali lagi kami mohon bantuan Anda untuk dapat menonton setiap video kami yang muncul pada layar notifikasi Anda, karena akhir-akhir ini untuk mendapatkan view 1000 itu udah sangat susah sekali ya, entah kenapa tuh algoritma YouTube itu sekarang berubah. Jadi sangat sulit sekali bagi YouTuber pemula untuk mendapatkan view yang bagus walaupun membuat video dengan sepenuh hati. Kadang-kadang masih kalah dengan mereka yang hanya sekedar mengandalkan uploader saja, malah jadi curhat ya. Sedangkan untuk kursi penumpang sebelah depan kiri masih menggunakan sistem pengaturan manual dan belum menggunakan sistem pengaturan elektrik. Mobil listrik ini begitu menarik, setidaknya harganya masih sangat jauh lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan mobil listrik yang sudah terlebih dahulu beredar, yaitu misalnya BMW i3 yang harganya bertengger di atas 1,5 M. Apalagi juga Tesla yang dirasa masih terlalu mahal dan tidak merakyat, harganya masih MM-an. Dan yang juga perlu mendapatkan poin adalah pabrikan Hyundai yang kelasnya hampir setara dengan pabrikan Jepang baik untuk kualitas dan juga harga jual kembalinya. Sebelum nantinya pabrikan dari Cina berbondong-bondong memasukkan mobil listriknya seperti misalnya Glory E3, i3, atau Wuling dengan Baojun E200, maka mobil ini punya kesempatan yang bagus untuk mempelopori mobil listrik di Indonesia dan akan mencuri start untuk mendapatkan kepercayaan di era mobil baru listrik di Indonesia ini. Pabrikan Jepang memang harusnya waspada karena pabrikan dari Cina ini sudah mulai memasukkan produk untuk mobil listriknya, misalnya DFSK dengan Gelora elektrik, dan bahkan bukannya tidak mungkin nanti akan sebentar lagi memasukkan E3 tadi dengan harga ya kurang lebih antara 400 sampai 500. Tentu merupakan suatu pilihan yang sangat menarik. Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka, share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.